Yuk, kita mulai aja lah yuk, langsung yuk, 10 menit. Senerima curhat. Udah ada yang ngacung yuk, Mas Asraf, gimana Mas Asraf? Halo, halo Kang. Tes. Halo, tes Ya. yuk. Jadi gini Kang, maksudnya kan kita kan tahun depan dah 2026 ya. Hmm, GAIB juga lumayan lumayan naik juga gitu ya. betul. Tapi mungkin saya mau tanya gini, eh, kenaikan maksudnya biaya HPP itu pada dasarnya tuh kita bisa nge-up dasar untuk menaikkan HPP itu bisa naik ke 2 kali kah, ke 3 kali kah, bahkan mungkin ke 4 kali kah? Apakah itu ada limitnya? Dan yang menentukan kenaikan, misalkan kita harus naik 4 kali lipat atau apa, atau mungkin naik ke 5, Hmm, indikatornya apa? Mungkin itu sih. Maksudnya untuk bisa menembus eh, apa HPP yang memang biasa normal. Bisa mungkin kita kan HPP normal itu kan mungkin 2 kali 3 kali normal. Tapi kan di atas itu mungkin ada indikator yang mungkin menurut Kang Gani eh, ya yang menjadikan dia tuh bisa tembus di atas itu. Mungkin itu sih karena yang yang saya concern gini Kang, hmm, apa si Shopee ini kan dia kan naik terus biayanya. Apa bisa jadi mungkin dia punya database bahwa harga jual rata-rata seller mungkin 2 kali dari harga modal, atau mungkin dia justru bandingin dengan seller-seller Cina, atau dia kan base-nya mungkin saya nggak tahu base Shopee itu di Cina atau gimana ya. Mungkin mungkin gitu sih Kang. Saya penasaran di situ. Oke, Ya, itu tergantung kondisi marketnya. Jadi mau berapa kali HPP? Pertama mau ini dulu. Penyebutan berapa kali HPP saya suka aja karena itu sederhana. Jadi kalau masalah pricing, bahasa bisnis yang keren tuh ada markup, ada margin dan sebagainya. Tapi saya pribadi suka aja pengalinya tuh HPP karena sederhana. Saya suka yang sederhana, simple. Itu satu. Kedua, bila mana suatu produk bisa 2 kali HPP, 3 kali HPP, itu tergantung kondisi marketnya. Semakin dia blue ocean, semakin bisa kita jual mahal. Semakin dia red ocean, semakin susah kita jual mahal. Konkret, ya, bendera One Piece. Waktu itu viral kan, wah saya ikutan tuh, 5 kali HPP kejual tuh. Walaupun memang nggak banyak, tapi orang mau beli. Terus kalau sekarang, kalau ada yang tahu Bella Square. Bella Square tuh jilbab yang sempat ramai dulu sama Claudia Cynthia Bella. Sekarang mau jual mahal susah. Dulu awal-awal launching bisa 50.000, 60.000. Sekarang boro-boro. Itu yang polos ya. Yang polos tuh 11.000 aja syukur ada yang laku. Jadi masalah kategori tersebut, si marketnya kayak gimana. Semakin dia blue ocean, semakin mungkin kita jual mahal. Kurang lebih gitu, Mas Asraf. baik baik Kang, baik. Sip. Oke? Ya. Oh ya Kang, mungkin tapi nggak enak ya. Oke lah, habis yang lainnya dulu. Siap, yang lain dulu ya. Ini ada yang Ya. ngacung soalnya. Yuk, Mas Wasison yuk. Halo Kang Geni, Halo, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, mau tanya nih, saat ini saya punya 2 toko Shopee. Nah, memang saat ini belum belum pengen punya banyak karena pengelolaannya masih masih sulit gitulah. Nah, Hmm, cuman kalau toko misalnya, mungkin saya saat ini akan maksimal di 3 sampai maksimal 4 toko lah. Nah, itu dengan WiFi yang sama, dengan laptop yang sama. Nah, apakah pengelolaan 4, 3 atau 2 lah ya mentoknya itu masih aman nggak Kang? Karena kan dari yang Akang dulu ajarkan kan harus ada teknik-tekniknya nih kalau kalau 50 toko dan lain sebagainya. Nah, kalau kalau dalam jumlah yang sedikit segitu bagaimana tuh Kang? Terima kasih. kalau sedikit mah nggak perlu teknik khusus. Level segitu mah gas aja. Gitu, Mas Wasison. Oh, Teknik khususnya oke. apa? Wah, itu nggak bisa saya sebutkan, mohon maaf. Materi bootcamp. Tapi kalau Tetap main dikit, main 2, 3, gas aja. oke. Takutnya nanti di ini Kang kayak di Bennett Shopee gitu loh Kang. Kan Udah main Shopee-nya sendiri, dikit Bennett Shopee-nya gitu. sendiri kan bilang 3, satu KTP 3. Aman kok, aman kok. Oh, Biasanya aman aman, ya. biasanya aman. Kalau Oke level deh kalau segitu mah. gitu. Siap, makasih Oke, banyak Kang Zani. siap, sama-sama. Yuk, ada lagi? Yuk, ayo, ayo. Nggak ada hari ini? Wah, sepi ya. Tengah malam. Ya, hitung sampai 3 ya. Kalau nggak ada, kita sudahi saja.
Udah vibe-nya liburan, anak-anak juga pada libur sekolah. Oh yuk Mas Halo Kang Masisa Gani. lagi. Ayo, Mumpung nggak ada yang tanya nih, tanya lagi nih Kang. boleh, Kang, ayo. mau curhat masalah affiliate. Hmm, Affiliate tuh saya tuh berpikirnya gini Kang, kalau memungkinkan dia tuh bisa nggak sih membuatkan beberapa video gitu loh untuk kita, karena kan dia kan minta sampel gratis, kita kasih lah gitu. Tapi biasanya buatinnya tuh paling sekali tuh, waktu kewajiban dia kan sekali waktu habis hmm. dikasih. Nah, kalau Kang Gani sendiri pengalaman mengelola affiliate seperti apa nih Kang, supaya benar-benar bisa optimal lah, at least dia membuat beberapa video dari waktu ke waktu gitu Kang. Beberapa video dari waktu. Oke. Mungkin poinnya bukan bikin videonya sih, tapi seberapa mau dia menjual produk kita. Kalau satu tapi niat banget juga kan nggak apa-apa, ya nggak? Dan Iya, iya. kadang affiliate ya ala kadarnya aja. Wajar sebetulnya, apalagi kalau kita nobody. Kita bukan siapa-siapa. Beda kalau kita udah terkenal duluan, ya mereka berbondong-bondong. Jadi yang paling benar ya lihat data aja. Dari sama seperti iklan sebetulnya. Cuman ini kita berhubungannya sama manusia. Kenapa saya bilang sama seperti iklan? Yang bagus lanjutkan, yang jelek buang. Jadi lihat dari semua affiliate-nya Mas Fasison, oh ini ada yang bagus nih. Coba approach, offer, terserah dah. Diulak-ulik. Nah, sama manusia ini, entah ngasih pulsa, entah iming-iming apa, entah apa, dan lain sebagainya. Kurang lebih sama sih kayak iklan, cuman ini berhubungannya sama manusia, bukan mesin. Itu Mas Fasison. Oke. Oke. Terima kasih Kang. Berarti butuh dihubungi terus ya Kang ya. Oh tentu, kan di open. Di Shopee, TikTok juga nomor HP kan di open. Memang penting. Cuman kadang sekarang banyaknya sih udah terpayungi sama apa? Iya, MC, MCI, MC-nya. MCN. Jadi WhatsApp-nya MCN. Oke. Oke, Makasih Kang Gani. siap. Yuk terakhir Mas Asraf lagi yuk. Ya Kang, mungkin tadi yang pertanyaan kedua ini mungkin gini Kang. Hmm, Kan memang marketplace memang biaya adminnya kan naik terus gitu kan. hmm. Saya penasaran sebenarnya mereka itu punya nggak database, si seller karena kan naik terus nih per tahun, kenaikannya bisa sampai 20%. Sebenarnya mereka sebenarnya punya ini nggak, mungkin database, si seller nih marginnya sekian persen, 50%, sehingga atau mungkin ada yang 60%, bahkan mungkin ada yang 60%, 50% ke atas, sehingga mereka akan memfilter seller-seller yang mungkin marginnya di atas itu, yang di bawah itu ya gimana ya, mungkin menseleksi gitu. Nah, mungkin gitu sih ya. Kalau punya pasti jelas enggak lah ya, karena kan nggak ada kolom HPP ya. Cuman dari data itu harusnya bisa diolah, bisa diinterpretasi, interpolasi, sama ekstrapolasi. Ya intinya secara statistik itu bisa didata, bisa dihitung. Kenapa? Karena kan ada termurah di Shopee itu salah satu contoh yang konkret. Yang termurah di Shopee dia tahu dari mana termurah di Shopee sini. Artinya dia akan nge-track harga. Jadi di kategori ini, di produk yang miripnya ini, fotonya kayak gini-gini, itu konversi yang tertingginya tuh segini, harganya segini. Nah itu berarti ada konversi rendah, berarti harga berapa? Di situ harga berapa yang nggak laku, dan seller mana yang udah yang tiba-tiba keluar dari garasi termurah, kan itu bisa dihitung lah secara statistik. Tapi kalau exactly ya enggak lah. Tapi sekarang ya mungkin udah mendekati ya, karena kan ya ada AI, cepat banget dia iterasinya. Itu Mas Asraf komentar saya. Baik-baik Kang. Oke? Oke Kang. Sip, alhamdulillah. Thank you teman-teman. Ini udah tengah malam ini. Tidur karena roas bagus, nggak sehat juga percuma. Sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.